pagi anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Bertemu lagi sama Bu Jini. Pagi ini kita akan kembali belajar IPA ya. Tapi sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Zidan dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Zidan. Jadi anak-anak hari ini kita masih tetap belajar secara daring ya. Sambil ditunggu, insya Allah sebentar lagi kita akan tatap muka. Nah sementara selama daring kita akan belajar untuk hari ini sama seperti kemarin Bu Jenny nggak akan ngecek kalian satu persatu ya. Jadi silakan mengisi daftar hadir, Ibu tautkan linknya di chat. Siapa yang mengisi daftar hadir berarti Ibu anggap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk hari ini pelajaran IPA kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, seperti biasa Ibu tunjukkan gambar terlebih dahulu. Kira-kira apa yang unik dari gedung ini? Ada yang tahu nggak? Gedungnya seperti kulit durian. Atapnya nggak seperti atap gedung-gedung yang lain. Jadi atapnya runcing-runcing seperti kulitnya dari buah durian. Nah, selain dari gedung Esplanade tadi ya, namanya gedung Esplanade di Singapura, nanti ada banyak sekali anak-anak ternyata teknologi di sekitar kita yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai, harapannya Bu Jini nanti setelah pembelajaran selesai, yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi teknologi yang terinspirasi dari bagian tubuh tumbuhan. Nanti peserta didik dapat menyusun karya tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Jadi kalian nanti di akhir harus bisa membuat karya, entah itu poster, entah itu artikel populer, atau video pendek. Ya, ada 3 penilaian, ada kognitif. Jadi nanti seperti biasa juga ada post test yang harus kalian kerjakan di akhir pembelajaran. Terus ada penilaian psikomotor. Ya, ini nanti berkaitan dengan produk yang kalian buat. Ya, gimana kalian buatnya. Terus yang terakhir afektif sikap. Jadi sikap selama kalian mengikuti pembelajaran daring hari ini. Ya, jadi itu anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke materi. Jadi LKBD teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Seperti biasa di sini kalian akan melihat video. Oke, sekarang Ibu putarkan dulu videonya. Yang pertama adalah panel surya atau solar cell. Pernahkah kamu melihat panel surya? Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau yang disebut partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Tahukah kamu bahwa mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan? Nah, setelah dari menonton video tadi, kira-kira ada info baru apa yang kalian peroleh? Kan siapa yang mau ini? Mungkin mau berpendapat? Fahril. Ya, silakan Fahril. Fahril angkat tangan. Struktur dan jaringan organ tumbuhan dapat menginspirasi manusia untuk mengembangkan panel surya, sensor cahaya, lapisan pelindung dan pengilap dan pemurnian air. Nah, tadi adalah sekilas video teknologi-teknologi yang terinspirasi struktur jaringan tumbuhan. Sekarang, tugas kalian adalah membuat sebuah karya. Berdasarkan video yang sudah kalian lihat tadi, buatlah karya bebas ya. Jadi terserah kalian mau buat artikel populer, poster, ataupun video pendek tentang salah satu saja teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Misalkan kalian tertarik, saya pengen membahas tentang sensor cahaya. Ya sudah, kalian fokus saja di sensor cahaya itu. Misalkan membuat poster. Nah, nanti berarti membuat poster tentang sensor cahaya. Berarti itu karya kalian nanti. Nah, ini sudah Ibu kasih langkah-langkahnya. Step 1, tentukan produk. Ya, jadi kalian akan membuat produk apa? Mau buat poster, mau buat artikel, atau mau buat video pendek. Nah, selanjutnya
tentukan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kira-kira misalkan kalian mau buat poster, apa yang kalian butuhkan? Misalkan mau yang ini ya, poster yang tertulis, oh berarti ada pensil warna, kemudian ada artikel, ada gambar. Nah itu alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, tentukan langkah-langkah yang kalian lakukan untuk penyelesaian produk. Untuk membuat produk ini, baik poster maupun artikel, ya pasti Bu Jenny yakin nggak akan selesai dalam waktu 80 menit. Nah, oleh karena itu kalian buat artikel sama posternya nanti di luar jam. Yang sekarang kalian fokuskan untuk diselesaikan adalah rancangannya dulu. Nanti Ibu beri waktu 20 menit untuk membuat rancangan, tapi terlebih dahulu Bu Jenny pengen cek dulu. Pasti setelah melihat video kan sudah punya gambaran ya. Saya tertarik untuk membahas misalkan tentang pemurnian air atau misalkan tentang alat pengilap. Nah, sekarang Bu Jenny ingin cek dulu dari awal, dari Fahril. Fahril mau nanti temanya mau buat tentang apa, Fahril? Tentang panel surya. Mau buat poster atau mau buat artikel? Poster. Ya, oke. Poster tentang panel surya, Fahril sudah. Terus Kirana, coba Kirana mau buat apa Kirana? Sama Bu, buat poster juga, tapi tentang pemurnian air yang terinspirasi dari tanaman. Oke, jadi Kirana membuat poster pemurnian air dari akar tanaman. Oke, terus Gladys mau buat apa Gladys? Artikel Artikel tentang apa Gladys? Gedung Teater Esplanade. Oke, tentang Gedung Teater Esplanade. Jadi silakan sekarang Ibu beri waktu 20 menit ya untuk membuat rancangan. Gimana anak-anak? Nggak ada kendala? Oh ini ada Nisa. Ya Nisa, kenapa Nisa? Oke, kalau mau buat poster, Bu Jenny nggak mengharuskan kalian harus aplikasi biar bagus, enggak. Jadi silakan kalau pakai aplikasi memudahkan ya pakai aplikasi. Tapi kalau Bu nggak bisa, saya enak ini pakai pensil warna juga boleh. Ya, jadi silakan sesuai dengan daya kreasi kalian. Ya. Bu, rancangannya yang di LKPD itu tadi ya? Ya, rancangannya yang di LKPD tadi. Kirana sudah ngerjakan sampai tahap apa Kirana? Sudah sampai penjelasan singkat Bu. Kirana sudah sampai di tahap penjelasan. Sudah hampir selesai, yang lain Ibu harapkan juga sama ya. Oke anak-anak, sudah pukul 10.20 ya, berarti waktunya sudah selesai. Ada yang masih belum selesai? Sudah Bu. Jadi sekarang karena sudah selesai, kalian sudah selesai membuat rancangan, jadi silakan presentasi ya, tinggal bacakan saja rancangan yang sudah kalian buat ya, untuk ditanggapi oleh teman-teman kalian yang lain. Fahril presentasi. Ibu tampilkan dulu ya nak ya, gambarnya ya. Rancangan proyek, nama produk, poster tentang panel surya, dasar tentang struktur tumbuhan yang menginspirasi teknologi. Panel surya adalah alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Mekanisme kerja panel surya terinspirasi dari proses fotosintesis pada daun. Alat dan bahan dalam membuat poster yaitu pensil atau spidol, gunting, pensil warna, cat, kuas, pus, kertas, dan serta potongan gambar. Nanti posternya itu isinya seperti apa? Ada gambar apanya, terus ada artikelnya bahas tentang apa? Gimana? Mungkin bisa diceritakan Fahril. Isi gambar panel surya, terus Kalau panel surya tadi terinspirasi dari apa Fahril? dari proses fotosintesis pada daun. Berarti nanti bisa kamu tambahkan di situ. Ada gambarnya proses fotosintesis. Fotosintesis di mana, Fahril? Pada daun. Nah, berarti nanti kamu bisa ngasih juga gambarnya daun. Itu ya. Jadi kan biar tambah bagus posternya. Kalau semakin bagus, nilainya juga nanti semakin maksimal. Coba Putri presentasi ya. Putri bisa presentasi ya, Putri? Bisa. Rancangan proyek. Nama produk poster velcro atau perekat terinspirasi dari cara duri tanaman menempel pada bulu anjing. Penjelasan tentang struktur tumbuhan yang menginspirasikan teknologi.
Velcro akan menghasilkan suara sobekan yang khas. Teknologi ini juga terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Velcro atau perekat merupakan sebuah teknologi yang terinspirasi dari cara duri tanaman menempel pada bulu anjing. Terima kasih Putri sudah menjelaskan ya tentang poster tentang Velcro. Jadi Velcro itu perekat anak-anak. Biasanya yang kalian dibuat perekatnya kadang tas gitu ya. Itu ternyata terinspirasi dari duri tumbuhan ya, duri tanaman. Ada yang mau tanya ke Putri? Siapa tadi? Agung ya? Agung tanya gimana Agung? Coba Agung. Cara kerjanya Velcro itu gimana ya? Tanyanya bukan ke Bu Jini dulu, tanyanya ke Putri. Coba Putri, gimana cara kerjanya Velcro? Dengan cara merekatkan dua sisi. Merekatkan dua sisi yang gimana? Dua sisi yang berbeda struktur, antara yang halus dengan yang kasar. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, ini waktunya sudah mepet. Jadi untuk yang lain, Bu Jini nggak minta untuk presentasi, tapi ini rancangannya kan tadi sudah kalian kumpulkan, kalian kirim ke Bu Jini, nanti rancangannya akan Ibu nilai. Dan produknya juga sama, Ibu tunggu juga akan Ibu nilai. Jadi nanti Bu Jini nggak hanya lihat poster, nggak hanya lihat artikel anak-anak, tapi juga akan lihat rancangan kalian. Bisa nggak sih kalian merancang sebuah produk? Ya, oke. Di sisa waktu ini Bu Jini ingin presentasi, membahas sedikit biar kalian punya gambaran kira-kira teknologi apa saja yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Bu Jini akan presentasi teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Yang pertama adalah teknik pemasangan batu bata. Sepertinya ini belum dibahas sama sekali, baik di produk yang kalian buat ataupun di video. Jadi batu bata ya disusun rapat itu sebenarnya terinspirasi dari jaringan epidermis. Seperti biasa di akhir kegiatan ya, sebelum Ibu tutup kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Riki angkat tangan barusan kayaknya. Menurut saya banyak teknologi, nggak hanya yang disebutkan itu ya tadi, banyak sekali teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan seperti itu, sehingga sangat-sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia dengan mempermudah banyak sekali pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan teknologi yang ditemukan seperti itu. Seperti masalah Velcro yang disebutkan tadi, Bu, bisa ini menutup tas tanpa harus resleting dan lain sebagainya. Terus saya juga pernah baca kalau bentuk paving itu juga termasuk itu ambil dari seperti yang Ibu jelaskan, penyusunan batu bata seperti itu. Oke, terima kasih Riki. Jadi ternyata kita bisa tahu bahwa struktur tumbuhan ya, selain tumbuhannya sendiri itu bermanfaat untuk kita, ternyata dia bisa menginspirasi hingga dibuat teknologi untuk memudahkan aktivitas manusia ya. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Oke anak-anak, Ibu rasa itu pembelajaran kita hari ini. Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa mengerjakan post test ya yang ada di Google Classroom. Ibu tunggu juga hari ini juga. Jadi kalian ada 2 tanggungan tugas, ada penyelesaian produk ya, buat artikel sama buat poster tadi sesuai dengan rancangan kalian. Dan yang kedua adalah mengerjakan post test ya. Terima kasih untuk hari ini. Siapa saja yang aktif semuanya sudah Ibu rekap. Nanti pasti akan dapat poin positif ya. Oke, sebelum diakhiri Ibu minta salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Kalau tadi Zidan, sekarang ganti Fahril ya. Fahril silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa mulai. Oke, terima kasih Fahril. Terima kasih anak-anak sudah bergabung di Google Meet, meskipun Ibu tahu mulai dari kemarin jaringan kita bermasalah, tapi itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk ikut pembelajaran IPA hari ini. Terima kasih banyak. Untuk hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.